Hai para orang tua, orang muda, dan anak-anak sekalian yang terkasih. Kita kembali berjumpa dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu alias SMS. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ada seorang pria bekerja di sebuah pangkalan truk. Sebut saja pria ini namanya Bapak Yose. Di salah satu ujung pangkalan truk tempat Bapak Yose bekerja terdapat perusahaan batu bara. Di dekat pangkalan itu terdapat rel kereta api dan setiap hari beberapa kereta barang lewat di situ. Bapak Yose ini sering memperhatikan bahwa pemilik perusahaan batu bara, yakni Bapak Nasu, suka sekali melemparkan gumpalan-gumpalan batu bara di beberapa tempat melewati pagar pembatas sepanjang rel. Suatu hari, Bapak Yose ini bertanya kepada Bapak Nasu, pemilik perusahaan batu bara itu, mengapa ia melakukan hal itu terus-menerus. Lalu Bapak Nasu menjawab, ada seorang wanita tua yang bernama, sebut saja Mama Bota, yang tinggal di seberang jalan ini. Dan saya tahu uang pensiunnya tidak cukup untuk membeli batu bara untuk keperluannya, untuk perapiannya. Setelah kereta-kereta lewat, Mama Bota ini akan menyusuri rel dan memunguti butiran-butiran batu bara yang ia kira telah jatuh dari kereta batu bara. Ia tidak tahu bahwa lokomotif uap itu telah digantikan oleh mesin diesel. Jadi pasti tidak ada batu bara yang jatuh. Bapak Nasu, sang pemilik batu bara itu melanjutkan, saya tidak ingin mengecewakan dia. Maka saya melemparkan beberapa butir batu bara melewati pagar agar ia terus dapat memungutnya, mengambilnya untuk keperluannya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang dilakukan Bapak Nasu ini, inilah yang disebut prinsip memberi dan berbagi tanpa perlu harus diketahui yang menerima. Kalau kita membaca kitab suci dari kitab Rut, dengan jelas melukiskan kepada kita prinsip memberi dan berbagi ini. Saat Boas, sang pemilik kebun, melihat Rut mengumpulkan butiran gandum di belakang para penuai di ladang gandum miliknya, Boas ini memerintahkan para penuai itu meninggalkan beberapa genggam gandum bagi Rut tanpa diketahui oleh Rut. Dan bagi Rut, ini berkat dari Tuhan untuknya. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, di sekitar kita itu masih banyak orang yang merindukan dan mengharapkan berkat dari Allah melalui belas kasihan dan kemurahan hati kita. Karena itu, mari kita peka terhadap kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan dan meneruskan kebaikan dan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, tanpa perlu harus menyombongkan diri, apalagi menjatuhkan mereka lewat pemberian kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia mengatakan,
janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu saudara dan saudariku, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudari kita yang seiman. Teruslah berbuat baik tanpa menunggu dilihat dan dipuji. Mari berjuang menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi sesama kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan